Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin membahas tentang terjemah, tafsir, dan takwil. Langsung saja pada materi pertamanya, yaitu pengertian terjemah. Kata terjemah berasal dari bahasa Arab tarjamah, yang berarti menafsirkan dan menerangkan dengan bahasa yang lain. Kemudian pemasukan ta marbuthah menjadi al-tarjamatun, yang artinya pemindahan atau penyalinan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Sedangkan yang dimaksud dengan terjemah Al-Quran adalah seperti yang dikemukakan oleh As-Sabuni, memindahkan Al-Quran ke bahasa lain yang bukan bahasa Arab dan mencetak terjemah dalam beberapa naskah untuk dibaca orang yang tidak mengerti bahasa Arab sehingga ia dapat memahami kitab Allah. Adapun pengertian terjemah menurut istilah lainnya terbagi dua, yaitu yang pertama terjemah harfiah, yaitu memindahkan kata-kata dari suatu bahasa yang sinonim dengan bahasa yang lain yang susunan katanya diterjemahkan sesuai dengan kata-kata yang menerjemahkan dengan syarat tertib bahasanya. Yang kedua, terjemah tafsiriyah atau maknawiyah, yaitu menjelaskan maksud kalimat atau pembicaraan dengan bahasa yang lain tanpa keterikatan dengan tertib kalimat aslinya atau tanpa memerhatikan susunannya. Materi selanjutnya, pengertian tafsir. Secara harfiah atau etimologi, tafsir berarti menjelaskan atau al-idoha, menerangkan, menampakkan, dan merinci. Tafsir berasal dari bentuk masdar dari fassara yufassiru tafsiran, yang berarti mengungkap maksud dari lafaz yang muskil dan bermakna keterangan. Para ulama kemudian mendefinisikan tafsir sebagai penjelasan mengenai hal-hal yang masih samar di dalam Al-Quran sehingga dapat mudah dimengerti, serta mengeluarkan hukum yang terkandung di dalamnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu hukum. Tafsir atau penafsiran Al-Quran memiliki berbagai macam jenis dan metode. Berikut adalah beberapa macam tafsir yang umum dikenal dalam studi Islam. Yang pertama, tafsir bil maksud atau tafsir berdasarkan riwayat. Yang kedua, tafsir bil ra'i atau tafsir berdasarkan akal atau ijtihad. Yang ketiga, tafsir fikih atau tafsir hukum. Yang keempat, tafsir ilmi atau tafsir ilmiah. Yang kelima, tafsir sufi atau tafsir tasawuf. Yang keenam, tafsir adabi ijtimai atau tafsir sosial budaya. Yang ketujuh, tafsir bahasa atau lughawi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Zaini Ar-Rasyid. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung melanjutkan materi dari saudara Ahmad Madani, yaitu pengertian takwil. Jadi takwil itu adalah mengembalikan kata atau kalimat kepada makna yang tersembunyi dan memalingkannya dari makna zahir atau harfiahnya. Takwil didasarkan pada pemahaman bahwa teks memiliki dua lapisan makna, yaitu makna zahir dan makna batin. Dalam konteks ini, takwil berkaitan dengan akal atau penalaran yang berfungsi sebagai alat dan konsep untuk mengeksplorasi makna batin yang terdalam dari sebuah teks. Sebaliknya, tafsir berhubungan dengan nakal yang berfokus pada makna zahir. D. Syarat-syarat mufassir. Jadi, beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang penafsir Al-Quran meliputi memiliki kepribadian yang baik, jujur, sabar, tekun dalam beribadah, sehari-hari rutin membaca Al-Quran dan memiliki akidah yang benar. Selain itu, mereka juga harus memiliki semangat dan niat yang murni hanya untuk Allah. Penafsir juga harus berhati-hati dalam menjelaskan ayat-ayat yang sulit dipahami dan memiliki pengetahuan luas tentang ilmu agama. Mereka harus menguasai teknik penulisan dan tata bahasa untuk menghindari kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Muhammad Salim. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudara Zaini, yaitu metode tafsir. Para ulama mengklarifikasikan metode-metode penafsiran Al-Quran menjadi 4. Yang pertama yaitu metode tahlili. Dalam perkembangan penafsiran Al-Quran, metode tafsir tahlili memiliki ragam penafsiran
ada penggabungan antara metode tafsir tahlili dengan pendekatan tafsir bil maksud dan tafsir bil layani atau dirayat. Yang kedua, metode ijmali. Metode ijmali adalah penafsiran Al-Quran dengan cara menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan sifat yang global, yaitu penjelasan tanpa menggunakan uraian atau penjelasan yang panjang lebar, dan kadang menjelaskan kosakata saja. Metode yang ketiga yaitu metode muqaran. Metode ini adalah menggunakan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang membahas suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis, baik dari segi isi maupun redaksi, atau antara pendapat para ulama tafsir dengan menunjukkan segi perbedaan tertentu antara objek yang dibandingkan. Metode yang keempat yaitu metode maudhu'i. Metode maudhu'i adalah metode yang membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengan seperti asbabun nuzul, kosakata dan sebagainya. Selanjutnya, kesimpulan. Terjemah adalah proses penerjemahan teks Al-Quran dari bahasa Arab ke bahasa lain untuk orang yang tidak memahami bahasa Arab mengerti makna ayat-ayat Al-Quran. Tafsir adalah upaya untuk menjelaskan makna dan konteks ayat-ayat Al-Quran secara mendalam. Sedangkan takwil adalah menginterpretasi atau penjelasan yang lebih mendalam dan bersifat metaforis terhadap ayat-ayat Al-Quran. Untuk menjadi mufassir haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan, seperti pengetahuan yang luas, adil, dan lain-lainnya. Secara umum ada beberapa metode tafsir, yaitu tahlili, ijmali, muqaran, dan maudhu'i. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.